Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas virtual private server dengan menggunakan Windows Server 2012. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada materi VPS, itu di Windows Server kan ada namanya fitur Hyper-V atau Hypervision. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan instalasi Hyper-V pada Windows Server. Pertama, kalian login dulu ke Windows Server kalian, lalu masuk ke Server Manage atau Manager. Di sana kalian pilih Add Role and Feature. Nah, di sini kalian tinggal membaca arahannya. Di sini kita next, lalu instalasi tipe kita pilih role base. Di sini server selection kita pilih satu server karena kita hanya memiliki satu server saja. Di sini kita pilih next, lalu di server rules itu kalian pilih Hyper-V yang ada pada menu. Lalu kalian bisa centang dan kalian pilih add fitur. Oke, jadi untuk instalasi dari Hyper-V itu gagal ya untuk di Windows Server karena di sini bisa dilihat pada saat kita melakukan instalasi Hyper-V dibilang sudah berjalan pada Windows Server, tapi kita sama sekali belum melakukan instalasi Windows Server. Jika kalian cek di tools itu belum ada tools Hyper. Nah, itu belum ada tools Hyper-V-nya. Jadi di sini atau pada Windows Server yang kita buat ini belum terinstall Hyper-V. Oke, mungkin untuk instalasi Hyper-V nanti akan saya coba carikan di video lainnya ya. Di video di YouTube mungkin akan saya coba cari agar kalian mengetahui cara instalasi Hyper-V. Cuman cara untuk instalasinya sangat mudah, mungkin konfigurasinya yang akan kurang pembahasan. Oh ya, untuk Hyper-V sendiri sebenarnya itu sudah ada di Windows non-server atau Windows komersil seperti Windows 8, Windows 8.1 dan Windows 10. Dimana sekarang kita akan mencoba untuk melakukan aktivitas atau mengaktifkan Hyper-V di Windows 10 ya. Nah, Windows 10 yang support untuk mengaktifkan Hyper-V ini adalah Windows 10 Enterprise dan Professional. Jadi untuk Windows 10 Home itu masih belum support. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk membuka control panel. Lalu kalian bisa pilih program. Nah, di sini kalian pilih program and feature. Atau bisa pilih langsung turun Windows fitur ya, on or off. Nah, di sini kalian bisa pilih langsung menu Hyper-V-nya. Tinggal dipilih atau dicentang semuanya. Lalu tinggal kalian oke. Nah, di sini kita tunggu untuk instalasinya ya, instalasi Hyper-V di Windows 10 kita.
Nah, di sini kita harus melakukan restart dari PC kita setelah melakukan instalasi Hyper-V agar instalasinya itu bisa berjalan. Baik, setelah restart dari Windows kita selesai, dari komputer kita selesai, kalian bisa langsung untuk membuka Hyper-V Manager-nya. Kalian bisa cari di Windows Administrative Tools, lalu kalian pilih Hyper-V Manager. Nah, di sini sudah terbuka dari menu Hyper-V kita. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan instalasi Ethernet virtual ya. Di sini cara melakukan instalasi Ethernet virtual itu masuk ke Virtual Switch Manage atau Manager. Nah, di sini yang saya bilang Ethernet virtual itu sama seperti kalian menggunakan VMnet 1 seperti itu, atau kalau di VMware itu kita settingnya di Virtual Network Editor. Nah, di sini kalian pilih New Virtual Network Switch, lalu kalian pilih eksternal bisa. Kita pilih Create Virtual Switch. Di sini kalian bisa pilih di mana letak kalian ingin menaruh virtual switch ini. Di sini ada pilihan ya. Di sini pilihannya itu semua yang ada pada laptop kalian atau pada komputer kalian. Di sini akan saya pilih Ethernet asli dari komputer. Jadi kita pilih Realtek PCI. Di sini kita pilih OK. Lalu kita update saja. Nah, kita yes. Dia akan merubahnya atau melakukan sync. Sip, di sini sudah selesai. Kita bisa lihat ya langsung di Ethernet setting. Nah, di sini bisa kita lihat Hyper-V membuat sebuah Ethernet virtual yang bernama V Ethernet atau New Virtual Switch. Di sini sudah berisi Hyper-V Virtual Ethernet Adapter. Jadi untuk membuat Ethernet virtual itu seperti itu, kita bisa langsung OK. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan instalasi Windows ya. Pertama, kita klik Action, lalu New Virtual Machine. Di sini kita bertujuan untuk membuat sebuah virtual machine ya. Di sini kita beri nama untuk virtual machine kita. Di sini saya beri nama Windows 7 karena kita ingin menginstal Windows 7. Lalu di sini kalian bisa taruh file untuk virtual Hyper-V kalian atau virtual sistem operasi kalian sesuai dengan tempat yang kalian inginkan. Yang jelas space-nya itu harus lumayan besar. Nah, di situ tadi kalian pilih generasi pertama. Lalu memori 1 GB. Di sini connection saya pilih New Virtual Switch yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk settingan ini terlihat ya, settingan sudah kita buat tadi. Di sini untuk size dari hard disk saya kasih 50 GB saja. Tidak perlu terlalu besar karena ini hanya untuk mencoba. Lalu kita bisa pilih ke Installation Operation System. Nah, di sini kita pilih ISO yang ingin kita install ya. Di sini kan saya ingin menginstal Windows 7. Saya pilih ISO Windows 7, lalu kalian bisa apply. Oke, lalu tinggal OK. Tunggu create dari Hyper-V virtualnya. Selanjutnya tinggal kita lakukan start pada virtual yang sudah kita buat. Di sini kalian bisa langsung klik start. Kita menunggu untuk proses start dari Hyper-V-nya. Di sini sudah terlihat checkpoint-nya sudah ada dan kalian bisa klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul dari virtual yang sudah kita buat tadi, di mana saya menginstal Windows 7. Nah, di sini sudah terlihat di mana Windows 7 sudah mau berjalan ya, proses instalasinya tentunya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi operating system Debian ya.
Setelah kita sukses dengan Windows, sekarang kita coba apakah berhasil untuk melakukan instalasi Debian. Di sini kita bisa shutdown saja. Ya, kita klik shutdown, itu ada di pojok kiri atas. Kalau di Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan instalasi lagi ya. Itu caranya sama, tinggal di action. Oke, sebentar. Oke, tinggal di action lalu new, pilih virtual machine. Nah, di sini sama ya seperti tadi, kita isi nama, mau menggunakan nama apa. Lebih bagus sesuai dengan ciri-ciri dari operating system yang ingin kita install. Di sini kita pilih lagi ya, mau ditaruh di mana file virtual yang ingin kita install ini. Di sini saya taruhnya di E karena di E itu storage saya masih banyak. Lalu nama ya sudah diisi tadi. Sekarang memori 1 GB, pilih untuk generasi juga generasi 1 ya. Lalu untuk size dari hard disk virtualnya itu 25, saya kasih untuk Debian. Di sini kita bisa pilih CD Debiannya. Oke, kita pilih CD 1 untuk Debian, lalu kita next dan finish. Oke, di sini kita coba untuk melakukan start pada Debian ya. Oke, kita tunggu dulu, masih loading, masih membuat. Ini ya, kita sudah start, lalu kita cek apakah mau. Di sini mau muncul ya untuk instalasinya, tapi kita coba untuk klik install terlebih dahulu. Nah, di sini ada permasalahan muncul ya. Setelah saya klik install, tiba-tiba virtual langsung ngeblank seperti itu. Jadi nggak ada lanjutan untuk instalasi Debian ya. Nah, karena di sini kita install Debian, kita coba install distro Linux yang lainnya seperti Ubuntu. Apakah mau atau memang untuk Hyper-V ini tidak bisa melakukan instalasi sistem operasi Linux. Oke, di sini sekarang saya mencoba untuk melakukan instalasi distro Ubuntu ya. Tadi kan Debian kita gagal. Kita coba sekarang Ubuntu, tetapi Ubuntu yang versi desktop. Nah, di sini kita coba Ubuntu versi desktop, apakah berhasil? Kita sudah ganti CD-nya tadi. Kita start lagi. Oke, kita coba lihat ya virtualnya. Harusnya sih. Nah, di sini kelihatan baru tampilan dari awalnya aja ya, belum masuk ke instalasi. Oke, kita tunggu apakah berhasil masuk ke instalasi Ubuntu-nya atau malah gagal. Oke, di sini sudah muncul tulisan Ubuntu ya, Ubuntu 16.94. Oke, di sini masih loading. Kita masih belum tahu apakah sudah berhasil untuk menginstal Ubuntu apakah belum gitu. Jadi kita masih tunggu sampai proses instalasi. Nah, di virtual lagi satu saya membuka dua virtual. Itu yang lagi satu menginstal Windows ya, Windows 7 yang tadi, karena saya penasaran apakah misalnya Windows 7 gagal atau bagaimana. Dan ternyata memang untuk Windows itu lancar saja, tidak ada kesulitan apapun. Nah, di sini mungkin ada sedikit trouble, cuman masih bisa lah diinstal. Oke, kita masih menunggu dari Debiannya ya, masih ngeblank, masih belum tahu apakah
mau terinstall atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya seandainya tidak mau terinstall untuk Linux, nah ini nggak worth it sih untuk dipakai Hyper-V. Oke, di sini sudah muncul instalasi dan harusnya sih ini sudah bisa instalasi. Kita coba untuk lakukan install Ubuntu terlebih dahulu ya. Kita pakai install langsung, bukan try. Oke, di sini kita pilih continue aja langsung. Lalu kita pilih install now. Selanjutnya kita pilih waktu ya, waktu wilayah. Di sini saya pilih Makassar. Karena biasanya Makassar itu kan GMT plus 8, sama seperti kita yang ada di Bali yaitu GMT plus 8. Oke, kita next. Lalu di sini kalian bisa pilih keyboard layout, pilih continue saja. Di sini kalian pilih atau isi username ya, username dan password untuk login ke Debian-nya nanti. Oke, sepertinya sampai sini terlihat ya instalasi lancar dan harusnya berhasil. Sudah sampai proses melakukan instalasi. Di situ kan proses setting, di sini sudah sampai proses instalasi. Otomatis untuk Ubuntu itu sudah berhasil, tapi saya ingin mencoba untuk melakukan instalasi Ubuntu versi command line atau CLI-nya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk instalasi CLI ya dari Ubuntu. Untuk pengaturannya sendiri di awal itu sama saja ya, dimana kita membuat nama lalu menaruh file untuk virtualnya. Sini saya beri nama Ubuntu. Saya taruh filenya di itu sama saja. Nanti untuk pilihan generasi itu pilih generasi pertama saja, itu ya lebih worth it lah. Ya lebih bagus lah dipakai atau lebih kompatibel untuk Linux ya. Untuk generasi pertama kita pilih untuk Linux, lalu next. Nah, di sini untuk RAM saya kasih 1 GB saja. Lalu untuk connection itu kasih, di sini saya coba kasih untuk tidak ada dari Ethernetnya ya, tidak ada Ethernet. Lalu untuk size itu 25 GB. Oke, kita next saja. Di sini kita pilih ISO-nya. Itu ISO-nya kita pilih Ubuntu yang CLI atau command line ya. Versi command line itu adalah namanya Ubuntu server. Lalu next, di sini tinggal finish. Tinggal menunggu konfigurasi dari Hyper-V-nya. Oke, di sini kita coba start. Maka berhasil. Ini instalasinya sih masih oke sih untuk Ubuntu desktopnya, masih berjalan, bahkan sudah hampir setengah. Dan untuk CLI kita lihat di sini ada terlihat mau sih untuk masuk ke dalam instalasinya. Nah, di sini berhasil masuk ke dalam instalasi dari Ubuntu command line atau CLI. Sini kita coba install Ubuntu servernya langsung. Oke, di sini normal aja, masih normal. Masih ya, kita pilih country-nya ya, country. Oh, territory ya, territory. Lalu di sini pilih no untuk keyboard layoutnya. Oke, bisa dilihat di sini untuk instalasi dari Ubuntu CLI itu berhasil tanpa adanya kendala. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Debian tidak berhasil diinstal pada Hyper-V. Nah, itu mungkin masih salah satu pertanyaan. Mungkin saja ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama itu karena ISO yang saya punya itu korup atau rusak. Yang kedua, mungkin dari Hyper-V-nya tidak mendukung
sistem atau distro dari Debian ya. Tapi seharusnya kalau dia mendukung distro dari Ubuntu, Debian tuh harusnya sudah mendukung juga, karena kan Ubuntu dan Debian tuh saling berhubungan karena mereka satu keturunan seperti itu. Oke, mungkin untuk instalasi VPS pada Windows dengan menggunakan Hyper-V itu cukup sampai di sini, dimana kita tahu bahwa di Windows 10 juga ternyata ada aplikasi atau virtual bawaannya sendiri. Jadi jika kalian memang tidak ingin menginstal VMware atau VirtualBox, kalian bisa coba Hyper-V ini. Jadi tinggal kalian instalnya sangat mudah, dan itu sudah tertanam langsung di sistem operasi Windows 10 dan Windows Server. Oke, sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.